Shalom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Demikian juga jemaat HKBP Makassar yang sedang mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita di dalam ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban atau pergumulan, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan dan pertolongan. Kita akan mulai ibadah kita puji Tuhan dari nyanyian buku ND nomor 585 ayat 1 sampai 3. Di ayat 3 kita sama-sama bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu, seperti namamu ya Allah,
Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi, tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memanggil kami ke dalam pengharapan yang kekal. Karuniakanlah kepada kami Roh Kudus, supaya kami kuat dalam perlawanan mengalahkan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kami mencari hal-hal yang ada di surga. Kuatkanlah kami mengalahkan segala kuat kuasa kegelapan yang sanggup menghalangi perjalanan kami menuju kebahagiaan yang kekal. Teguhkan iman dan pengharapan kami, dan tumbuhkanlah dalam diri kami penguasaan diri, supaya kami menang pada akhirnya. Pada saat mana kami akan menerima mahkota kemuliaan karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku ND-HKBP nomor 128 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar hukum Tuhan pada minggu ke-18 setelah Trinitatis dari kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 6. Demikianlah hukum Tuhan. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, kasihilah Tuhan, Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum. Amin. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku ND-HKBP nomor 227 ayat 1 dan 2 ayat 2, kita sama-sama bangkit berdiri. Yesus, Kau sumber hidupku, Kaulah perlindunganku, ku serahkan kepadamu seluruh
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku ND nomor 202 ayat 1 dan 2. Epistel pada minggu ke-18 setelah Trinitatis tertulis pada kitab Ester pasal 9 ayat 15 sampai dengan 19. Kita baca secara responsoria. Jadi berkumpullah orang Yahudi yang di Susan pada hari yang ke-14 bulan Adar juga, dan dibunuhnyalah di Susan 300 orang.
Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Orang Yahudi yang lain yang ada di dalam daerah kerajaan berkumpul dan mempertahankan nyawanya serta mendapat keamanan terhadap musuhnya. Mereka membunuh 75.000 orang di antara pembenci-pembenci mereka. Tetapi kepada barang rampasan tidaklah mereka mengulurkan tangan. Hal itu terjadi pada hari yang ke-13 dalam bulan Adar. Pada hari yang ke-14 berhentilah mereka, dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Tetapi orang Yahudi yang di Susan berkumpul, baik pada hari yang ke-13, baik pada hari yang ke-14 dalam bulan itu. Lalu berhentilah mereka pada hari yang ke-15. Dan hari itu dijadikan mereka hari perjamuan dan sukacita. Oleh sebab itu orang Yahudi yang di pedusunan, yakni yang diam di perkampungan, merayakan hari yang ke-14 bulan Adar itu sebagai hari sukacita dan hari perjamuan, dan sebagai hari gembira untuk antar mengantar makanan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 194 ayat 1 dan 2. Ayat 2 kita sama-sama bangkit berdiri. Dan kasih sayangmu aku sesat, karena engkau dan kasih sayangmu ku kesuka. bersyukur hatiku memuji kasih-Mu ya Tuhanku. Kau berikan jalanku di dalam putra-Mu ke rumah-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat buat kita pada hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, umum. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-18 setelah Trinitatis, artinya ketritunggalan Allah, Manang Hasito Lusadaon di Dibata, dengan topik keselamatan dari Tuhan. Yang kedua, wajib mematuhi protokol kesehatan. Sehubungan dengan pandemik virus COVID-19, dihimbau kita tetap melaksanakan adaptasi kebiasaan baru dan diwajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Kiranya Tuhan Yesus tetap menjagai umat-Nya. Yang ketiga, pelayanan pendeta resort. Pada hari ini Minggu tanggal 3 Oktober 2021, pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan
Amang Pendeta Rich Johnson Simamora melayani firman Tuhan di Gereja HKBP Tamarunang. Tuhan Yesus memberkati pelayanan hambanya. Yang keempat, persembahan ke depan altar. Pada hari ini, Minggu tanggal 3 Oktober 2021, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Panitia Pesta Huria HKBP Makassar. Pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 yang akan datang, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk Badan Penyelenggaraan Pendidikan. Marilah kita memberikannya dengan sukacita. Yang kelima, gerakan Rp1.000 untuk dana pensiun HKBP. Sesuai surat Eporus HKBP nomor 363/C04/3 Romawi 2021 pada tanggal 9 Maret 2021, hal dukungan dana untuk dana pensiun HKBP dan warta jemaat tertanggal 9 Mei 2021 tentang gerakan Rp1.000 per hari atau Rp30.000 per bulan dan donatur sukarela, diharapkan semua warga jemaat HKBP Makassar bersedia mendoakan dan mendukung program dana pensiun HKBP seperti yang tertulis di buku ND nomor 170 ayat sada, ia ayat satetek naotik doi, molo sai manetek mangalat tapi. Tuhan memberkati apa yang kita rencanakan sehingga dapat terlaksana dengan baik. Yang keenam, gerakan Rp2.000 untuk diakoni sosial HKBP Makassar. Yang ketujuh, penerimaan pelajar SIDI baru tahun ajaran 2021-2022. Gereja kita telah membuka pendaftaran kepada pelajar SIDI HKBP Makassar tahun ajaran 2021-2022. Adapun persyaratan untuk mendaftar menjadi pelajar SIDI adalah telah berusia minimal 15 tahun atau telah duduk di bangku SMU kelas 1 sederajat, membawa fotokopi akte kelahiran dan akte surat baptis pada waktu pendaftaran. Bagi calon pelajar SIDI yang bukan jemaat HKBP Makassar agar membawa surat keterangan dari gereja yang mengutusnya. Pendaftaran dilakukan di kantor gereja HKBP Makassar. Yang kedelapan, mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. 1. Inang Nyonya Insinyur M. Simatupang K.R. Boru Simanjuntak. 2. Inang Nyonya Situa B. Banjarnahor JG Boru Manur. 3. Inang Parulian Boru Pasar. Yang keempat, Inang Nyonya JJ Sipayung E. Boru Napit. 5. Amang Situa Dr. Andos M. Sinar. 6. Amang Insinyur T. 7. Inang Nyonya Manurung Boru Sinur. 8. Inang Nyonya Situa D. Pangaribuan Boru Cahaya. 9. Amang Situa PRM Sinaga. 10. Amang Aha Manurung. 11. Inang Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasari. 12. Amang A. Siregar. 13. Inang Nyonya T. Sitanggang N. Boru Hutabat. 14. Inang Nyonya J. Situmorang M. Boru Sinaga. 15. Amang S. Situ. 16. Inang Nyonya Situa K. Gultung CH Boru. 17. Ruas Naposo Krisna Boru Situ. 18. Inang Nyonya JH Simanjutak Situa T. Boru Tam. 19. Inang Nyonya Situa RD L. Siahaan NC Boru Marpa. Bagi jemaat yang keluarganya sakit, agar memberitahukan kepada sekretaris. Yesus memberikan kesembuhan. Yang ke-9, daftar jemaat yang berulang tahun dari tanggal 20 2000 ulang tahun kelahiran. B. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu ada 3. C. Ulang tahun pernikahan ada 4. Seluruh majelis dan
Jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran tahun Yesus yang ke-10. Daftar jemaat yang akan berulang tanggal 4 Oktober sampai 2021. Ulang tahun kelahiran remaja ulang tahun kelahiran anak sekolah pernikahan ada 7 dan HKBP Makassar kelahiran dan ulang tahun persembahan bulanan tahun 2020. Berikut ini kami sampaikan partisipasi keluarga untuk dengan persembahan bulan 2020 adalah wilayah 1 40,17, wilayah 2 1, wilayah 3 38,88, wilayah 4 84,8, wilayah 5 36,95%, wilayah 6 57,4%, luar kota 20,50%. Berhubung sampai saat ini jemaat yang sudah menyampaikan persembahan bulanannya baru 55,65%, dihimbau kepada semua jemaat yang belum memberikan persembahan bulanannya untuk dapat melunasi. Tuhan Yesus memberkati semua jemaat. Raja Tarutung 30 September 2020, nomor 1639 garing 9/2000. Laporan bulanan September dana pensiun HKBP. Kiraan rincian pemasukan dan akadistri. Sanggapan. Sude ruas dohot HKBP di uluan ya. Dami ni debatana sumurung ima mandongani hamu. Manguduti surat nami nadi ari 27 Agustus 2020 sada nomor 1416 garing L 18 garing 8 Romawi garing 2021 taringot tu laporan bulanan Agustus penggalangan dana pensiun HKBP laho manelese utakta HKBP tu dana pensiun HKBP marhite usaha Rp1.000 per hari dohotna asing Pak amplop pilihan bulanan malam dana dan dison sinagihon tu hamu buah-buah taringot tu hepeng naung masuk dohot hepeng naung luar sian kantor pusat HKBP domu tu dana pensiun ta di Medan per 30 September 2021 nah masuk sada tu rekening normal dana pensiun HKBP imana 4 rekening. Nah masuk godangna sada miliar sia 150 sia juta 110.020 rupiah. Nah pada pun rekening khusus pemerhati kasih HKBP narosian ruasta nangnas ruasta godangna 2 miliar rupiah. Ungu sude 3 miliar sia 150 sia juta 110.020 rupiah. Nah luar sada Manggara tu dana pensiun HKBP di Medan tanggal 30 September 2020 sada siang 4 rekening godangna sada 8 miliar. Manggara tu dana pensiun HKBP sian rekening pemerhati kasih HKBP di ujung di September 2020 sada godang
godangna 2 miliar. Pengusude nam tagara di ujung di bulan September godangna 3,8 miliar. Alami utang nam tagara dana pensiun di Medan Sahatu ujung di bulan September 2020 sada 55,6 miliar dowat hatorangan 5 siap 10,1 miliar siap 1,8 miliar tambah 3,8 miliar. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh kalangan yang telah memberikan persembahan kepada HKBP dengan membantu dana pensiun hingga di akhir bulan September ini. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa total utang yang harus ditutupi ada sejumlah 144 miliar 795 juta 74.429 rupiah. Sementara telah kita salurkan sebesar 91,8 miliar. Oleh sebab itu kita masih harus mengumpulkan sebesar 49,074,429. Kami yakin sekalipun kita masih bergumul dengan pandemi COVID-19, di mana di antara warga kita sendiri di seluruh distrik, namun kita tetap bersemangat dalam meneruskan usaha untuk menutupi hutang HKBP ke dana pensiun. Kiranya Tuhan mengasihi umat-Nya dan bangsa kita dalam menghadapi pergumulan berat ini di dalam iman. Kita meyakini bahwa Tuhan Allah adalah keselamatan, kekuatan, dan nyanyian kita sehingga kita tidak gemetar. Marilah kita saling mendoakan dan saling membantu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dengan segala akibat buruk yang ditimbulkannya. Marilah kita juga bersatu bersama seluruh rakyat bangsa Indonesia untuk melakukan yang dianjurkan oleh pemerintah guna menghentikan penyebaran virus COVID-19 dan sejenisnya agar kita dalam penyertaan Tuhan dapat meneruskan pembangunan bangsa yang sangat mendesak. Marilah kita mendoakan pemerintah yang dipimpin oleh Presiden yang akan membawa kita keluar dari penderitaan akibat COVID-19 dan dapat memulihkan keadaan masyarakat dan bangsa kita. Demikian pemberitahuan dan ucapan terima kasih serta permohonan ini kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Teriring salam dan doa Kuria HKBP Batak, Kuria Kristen Batak Protestan, Eforus Aman Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar ditandatangani. Makassar 1 Oktober 2021 nomor 14 garing HMKS garing 10 Romawi garing 2021 hal surat penggembalaan. Kepada yang terhormat semua warga jemaat HKBP Makassar di tempat. Salam untuk kita semua. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Surat edaran sesuai surat edaran Wali Kota Makassar nomor 443 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat pada masa COVID-19 di Kota Makassar atau PPKM level 2 yang menginstruksikan bahwa pelaksanaan kegiatan ibadah untuk sementara sudah bisa dengan kehadiran 25% dari kapasitas tempat ibadah. Maka Parhalado HKBP Makassar melalui sermon tanggal 24 September 2021 dan sermon tanggal 1
Oktober 2021 yang mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Ibadah minggu di HKBP Makassar kita mulai sejak minggu ini tanggal 3 Oktober 2021 dilaksanakan di gereja berbahasa Batak dan berbahasa Indonesia di gedung lantai 2. Yang kedua, kepada jemaat yang belum bisa ikut ibadah ke gereja seperti lansia, sekolah minggu, masih tetap ibadah di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah melalui live streaming atau melalui rekaman di YouTube HKBP Makassar. Yang ketiga, kegiatan kategorial akan kita mulai tanggal 3 Oktober 2021 sesuai dengan jadwal masing-masing setiap minggu di gedung sekolah minggu kecuali lansia dan sekolah minggu. Yang keempat, ibadah dilaksanakan seperti biasa dengan kehadiran jemaat 25% dari kapasitas biasa dengan tetap mengikuti protokol kesehatan 3M. Yang kelima, menghimbau kepada semua warga jemaat yang ikut beribadah di bahasa Batak dan bahasa Indonesia sebaiknya sudah divaksin 1 dan 2. Yang keenam, mengundang seluruh jemaat HKBP Makassar untuk berdoa syafaat agar Tuhan menguatkan kita menghadapi COVID-19 ini dan juga mendoakan jemaat yang terpapar yang khawatir dalam hidupnya karena pandemi COVID-19 dan menguatkan pemerintah untuk memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Yang ketujuh, bagi jemaat yang belum vaksin COVID-19, kami sarankan untuk secepatnya divaksin. Demikianlah kami sampaikan kepada seluruh keluarga dan jemaat HKBP Makassar atas kerjasamanya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus Raja Gereja kiranya memberkati kita semua. Teriring salam dan doa Pendeta HKBP Resort Sulawesi Selatan, Amang Pendeta Rick Johnson ditandatangani. Yang kedua, bagian keuangan. Warta keuangan, penerimaan dan pengeluaran dan saldo akhir per tanggal 2 Oktober 2021 dapat kita lihat pada warta yang ada di tangan kita masing-masing dan dalam grup WA wilayah kita masing-masing yang telah dikirimkan bagi jemaat HKBP Makassar. Demikianlah warta jemaat buat kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Horas Salom. Kita puji Tuhan dari nyanyian buku ND nomor 453 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan. Namanya
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di minggu ini mari kita bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Ibrani, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakannya buat kita boleh mengikutinya. Demikian firman Tuhan buat kita. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah yang meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kitab Ibrani secara umum mau untuk memberikan penjelasan kepada kita, mau memberikan kepada kita suatu pemahaman, penjelasan tentang keagungan, tentang kemuliaan, dan tentang bagaimana dan siapa Yesus itu. Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Itu secara umum yang mau dijelaskan kalau kita membaca secara keseluruhan kitab Ibrani. Siapa Yesus itu? Apa kita harus percaya kepadanya? Kenapa kita harus percaya kepada Yesus? Dan secara khusus juga bahwa memang kitab Ibrani ini, ketika surat Ibrani ini dialamatkan adalah untuk orang-orang Kristen dari Yahudi. Artinya surat ini dialamatkan kepada mereka ketika iman mereka itu belum kuat untuk dapat menerima, mempercayai Yesus seutuhnya. Mereka masih ada keraguan-raguan, ini benar apa tidak ini Tuhan ini? Ini benar apa enggak ini Yesus ini mau kuikuti apa tidak? Apakah aku harus mengikuti Yesus atau aku harus kembali kepada hidupku yang lama sebagai seorang penganut agama Yahudi? Itu kira-kira secara umum kalau kita membaca seperti itu kitab Ibrani. Mereka masih ragu-ragu untuk mau meyakinkan dirinya untuk saya percaya Yesus. Mereka masih ragu-ragu, bahkan mereka sudah mau untuk meninggalkan Yesus itu sendiri. Maka dalam kitab surat Ibrani ini jemaat mau diingatkan. Ada beberapa hal yang mau disampaikan kepada kita di dalam nas ini. Dikatakan di sini, jika firman Tuhan yang disampaikan oleh para malaikat itu sendiri di dalam perjanjian lama itu kamu taati. Jika hukum Tuhan yang disampaikan oleh Musa itu kamu turuti, apalagi sekarang. Firman yang kamu dengar itu adalah berasal dari firman itu sendiri yang menjadi manusia. Anak Allah yang datang ke dunia ini untuk menyatakan firman-Nya kepadamu, masakan engkau tidak percaya? Musa aja yang menyampaikan firman-Nya kepadamu, kamu taati. Malaikat saja memberitakan firman-Nya kepadamu di dalam perjanjian lama, kamu turuti. Apalagi Dia, Tuhan, yang datang ke dunia ini beritakan firman.
Masakah engkau ragu-ragu? Masakah engkau tidak percaya? Mengapa engkau masih ragu untuk mengakui Yesus di dalam hidupmu? Itulah kira-kira yang mau disampaikan oleh kitab Ibrani ini. Dan itulah sebabnya Yesus pernah menghardik orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengatakan, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada istiadat. Itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka lebih setia dengan adat istiadat daripada perintah, ajaran, firman yang disampaikan oleh Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini juga kita dapat melihat, mau merenungkan bahwa memang siapa sebenarnya yang kita taati dan kita ikuti di tengah-tengah kehidupan kita ini. Apakah ajaran manusia atau perintah atau firman Tuhan? Siapa sesungguhnya yang kita taati di dalam hidup kita ini? Yesus, firman-Nya, atau adat istiadat? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak motivator-motivator, banyak pembicara-pembicara. Kalau kita jujur mengatakan, kita mengiyakan apa yang mereka katakan. Kita dapat merasakan bahwa memang apa yang mereka katakan itu benar. Ada banyak tokoh-tokoh yang memberikan kata-kata bijak kepada kita, kata-kata motivasi kepada kita, bahkan orang tua kita sendiri mengajarkan sesuatu kepada kita dan kita mau lakukan itu. Kita mau turuti itu apa yang dikatakan orang tua kita. Apa yang dikatakan oleh motivator-motivator itu, tokoh-tokoh itu kita amini di dalam diri kita. Itu saja sudah kita terima. Itu saja kita amini di dalam diri kita. Itu masih perkataan manusia. Perintah orang tua kita itu masih perintah daripada orang tua kita. Kita taati, apalagi perintah itu berasal dari Tuhan. Apalagi perintah itu, ajaran itu berasal dari Tuhan Yesus. Masakah kita tidak mau untuk menerimanya di tengah-tengah kehidupan kita? Itu sebabnya Yesus mengatakan, perintah Allah kamu abaikan, tapi adat istiadat manusia kamu terima. Apakah kita ini lebih menerima perkataan manusia daripada perkataan Tuhan? Mari kita merenungkan hal itu. Firman itu yang berasal daripada pencipta kehidupan ini, masakan kita abaikan? Dan inilah yang mau disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita, Amanginang, bahwa di dalam kitab Ibrani ini mau menekankan kepada kita siapa itu Yesus yang mau kita imani, yang kita percayai di dalam hidup kita. Bahwa Yesus itu melebihi malaikat. Yesus itu melebihi Abraham, melebihi Harun, melebihi Musa. Dia sudah ada sebelum Abraham, dia sudah ada sebelum Musa, dia sudah ada sebelum Harun menerima perintah daripada Tuhan. Maka mari kita melihat, merenungkan apa beberapa hal yang mau disampaikan oleh firman Tuhan sesuai dengan bacaan kita di dalam Ibrani pasal yang kedua ini. Menginang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang mau kita perlihatkan di sini. Yang pertama, sesuai dengan dari ayat yang pertama, di situ dikatakan supaya kita teliti dan memperhatikan. Dikatakan supaya kita teliti dan memperhatikan. Apa yang harus kita teliti? Apa yang harus kita perhatikan? Yaitu perintah firman telah disampaikan oleh firman, yaitu Yesus Kristus. Teliti dan perhatikanlah. Teliti dan perhatikanlah firman Tuhan. Jangan hanya menjadi pendengar, tapi tidak perhatikan. Kalau di hata-bata di dok, BG, alai, yang ditangihon. Itu sebabnya dikatakan di ayat pertama, teliti dan memperhatikan.
Itulah yang harus kita lakukan supaya kita dapat memahami Yesus itu di dalam hidup kita. Teliti dan perhatikan. Ada banyak orang bisa mendengar tetapi dia tidak memperhatikan. Kalau di bahasa Inggris, kira-kira kalau tidak salah, hearing without listening katanya. IBG mulai ditangio. Jangan seperti itu ketika kita berhadapan dengan firman. Artinya apa yang mau disampaikan kepada kita? Gumulilah. Mari kita menggumuli firman Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Mari kita teliti. Mari kita memperhatikan firman Tuhan di dalam hidup kita. Kalau di Hata Batak di dok, pahusor-husor ma hatani Tuhani, bagasan roham. Pahusor-husor ma hatani Tuhani di bagasan roham. Biar firman Tuhan itu bergumul di dalam diri kita, di dalam hati kita, di dalam pikiran kita. Supaya firman Tuhan itu memang benar-benar bekerja, terjadi di dalam hidup kita. Maka semakin kita menggumuli firman Tuhan, semakin kita menghidupi firman Tuhan, maka kita akan semakin merasakan dan kita semakin melihat bahwa ternyata Tuhan itu begitu besar. Tuhan itu begitu agung di tengah-tengah hidup kita. Tuhan itu begitu mulia di dalam kehidupan kita ketika kita mau meneliti, kita mau memperhatikan firman Tuhan, kita mau menggumuli firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kalau di dalam terjemahan bahasa Batak, kata teliti dan memperhatikan ini dikatakan asa gomos maniop katanya. Gomos maniop. Supaya kita memegang erat. Asa gomos tatiop. Ahadona yang sitiopota. Apa yang harus kita pegang erat? Firman yang telah kita dengar itu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, pegang erat. Pegang erat. Supaya kita memegang erat Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan kita, kita tidak akan melepaskan Dia. Karena Dia adalah kekasih hati kita. Karena Yesus itu adalah penasehat ajaib kepada kita. Karena Yesus itu adalah kekuatan kita. Karena Yesus itu adalah pengharapan, penghiburan kita, pertolongan kita. Sehingga firman-Nya, Yesus itu tidak akan pernah kita lepaskan. Kita akan memegang erat. Imam kalau di bahasa Batak di dok, asa gomos maniop katanya. Kalau di bahasa Indonesia katakan teliti dan memperhatikan, di dalam bahasa Batak gomos tatiop. Kita pegang erat Yesus itu, kita pegang erat firman itu. Mengapa? Karena itu adalah dan pertolongan dalam kehidupan kita. Sebab firman ini kita mau diingatkan. Oleh sebab itulah jangan pernah kita meninggalkan Tuhan Yesus. Jangan kita mau untuk meninggalkan Tuhan Yesus dengan alasan apapun. Apakah itu karena jodoh? Apakah itu karena karir? Apakah karena itu pergumulan? Apakah karena itu sakit, penyakit, atau karena apapun? Jangan pernah meninggalkan Yesus. Jangan tinggalkan Tuhan. Dia adalah kekasih hati. Dia adalah kekuatanmu. Dia adalah pertolonganmu. Tentukan masa depan kita. Yang menentukan karir kita. Yang menentukan jodoh kita. Yang menentukan kesuksesan kita. Bukan dunia ini. Bukan manusia. Tetapi adalah Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber masa depan dalam kehidupan kita. Yang pertama yang mau disampaikan firman kepada kita, teliti dan perhatikan. Gomos, pegang erat Yesus di tengah-tengah hidup kita. Yang kedua yang mau disampaikan firman Tuhan kepada kita, supaya kita jangan hanyut di bawah arus katanya. Masih di ayat yang pertama, jangan terbawa arus. Penulis kitab Ibrani di sini mencoba untuk menjelaskan kepada kita mengapa kita harus memegang erat Tuhan Yesus itu. Mengapa kita harus memegang Yesus? Mengapa kita harus tetap memegang erat Yesus itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita ini? Maka kitab Ibrani menjelaskan kepada kita suatu contoh, yaitu seperti sebuah kapal.
agar tidak hanyut dibawa oleh arus. Jangan sampai kapal itu tidak memiliki nakoda untuk menavigasi arah kapal. Jangan sampai kapal itu tidak memiliki bahan bakar untuk menjalankan, untuk menghidupkan kapal tadi. Jangan sampai kapal itu tidak mempunyai dayung untuk menggayuh. Jangan sampai kapal itu tidak memiliki tali dan jangkar untuk berlabuh. Itu harus ada di dalam sebuah kapal, supaya kapal itu tidak terombang-ambing. Jika tidak demikian, maka kapal itu akan terbawa oleh arus. Maka kapal itu akan diombang-ambingkan tanpa arah dan tujuan. Maka kita diingatkan oleh firman Tuhan, jika demikian, bagaimana? Maka haruslah kita diajarkan di sini bahwa tanpa Tuhan Yesus, jika kita tidak memegang erat Tuhan Yesus di tengah-tengah hidup kita, maka kita akan diombang-ambingkan oleh dunia ini. Jika kita tidak memegang erat Yesus di dalam hidup kita ini, maka kita akan diombang-ambingkan oleh kehidupan ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Jadikan Tuhan Yesus itu menjadi nakoda yang mengarahkan, yang menuntun langkah kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan itu menjadi seperti minyak yang akan senantiasa menghidupkan, memberikan semangat di tengah-tengah kehidupan kita. Jadikan Yesus itu menjadi iman dan pengharapan kita. Supaya Yesus itu menjadi jangkar. Supaya Yesus itu menjadi tali yang kuat untuk kita menghadapi berbagai badai, tantangan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan sampai kita terbawa oleh arus, diombang-ambingkan dunia ini karena kita tidak memiliki Yesus di tengah-tengah hidup kita. Miliki Yesus, hidupkan Dia di dalam diri kita. Dan itulah yang mau diajar kepada kita, supaya kita tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pergumulan, berbagai macam hal-hal yang kita hadapi di tengah-tengah dunia ini. Yesus itu harus kita tempatkan jadi peran yang terpenting ada di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, firman Tuhan berkata di sini di ayat 3, supaya kita tidak menyia-nyiakan keselamatan yang besar itu. Kitab Ibrani mengatakan, sungguh luar biasa, sungguh besar keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam anaknya Yesus Kristus. Apa yang terbaik, apa yang terindah telah Tuhan berikan kepada kita di dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus. Darahnya telah dicurahkan untuk keselamatan kita. Darahnya telah dicurahkan untuk kita, hanya untuk memberikan kita keselamatan di tengah-tengah dunia ini. Maka firman Tuhan berkata, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan pengorbanan Yesus untuk dirimu. Jika Tuhan sudah begitu baiknya kepada kita, jika Tuhan sudah begitu kasihnya kepada kita, jangan cuekin Tuhan. Jangan cuekin Tuhan, itu kasihan. Sudah begitu baiknya Dia kepada kita. Masakan kita harus cuekin lagi Dia? Dia berikan pertolongan kepada kita, tetapi kita masih tetap cuek sama Yesus. Menjadi orang seperti apa kita di dunia ini? Apa kurangnya kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini? Tetapi Dia mau memperlihatkan, Dia mau memberikan itu pada kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan mau berkata kepada kita, jangan sampai kita sombong, sampai kita tinggi hati. Bagaimanapun kepintaran kita, bagaimanapun kecerdasan kita, bagaimanapun kemampuan kita, seperti apapun hebatnya kita di tengah-tengah dunia ini, tetaplah kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Takutlah akan Tuhan. Tetaplah kita takut kepada Tuhan. Tetaplah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jangan sombongkan kekuatanmu. Jangan sombongkan kepintaranmu. Tapi marilah kita
dengan semampu kita tetap mau untuk tunduk, menyerah, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebab dalam hidup kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak mau mengandalkan pikiran. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan kita. Kita hanya mau mengandalkan Yesus di tengah-tengah hidup. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Makasih Tuhan buat firman yang boleh kami pergumulkan, kami renungkan di minggu saat ini. Kau ajar kami Tuhan, supaya iman kami semakin kuat, iman kami semakin tangguh, bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang telah Engkau tolong, Engkau selamatkan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami bisa tetap tegak berdiri di tengah-tengah arus kehidupan Tuhan. Kami tidak diombang-ambingkan oleh berbagai hal yang ada di dalam dunia ini. Tapi kami mau tetap kuat berdiri teguh, memegang erat Engkau Tuhan yang menjadi keselamatan di dalam hidup kami. Engkau adalah kekasih hati kami. Engkau ada di dalam diri kami. Engkau ada di dalam pikiran kami. Biarlah Tuhan bersama Engkau kami menghadapi berbagai tantangan, menghadapi masa depan, menghadapi pergumulan, apapun yang kami hadapi di tengah-tengah hidup kami ini, kami mau bersama-sama dengan kuatkan kami Tuhan, supaya iman kami semakin teguh dan semakin kuat, dan kami dapat merasakan bahwa Tuhan itu sungguh besar, bahwa Tuhan itu sungguh ajaib di tengah-tengah hidup kami. Segala hal, segala apapun Tuhan dapat Engkau perbuat di tengah-tengah kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Tuhan Allah Bapa kami, berkati kami Tuhan. Di dalam setiap apapun yang kami hadapi, biarlah Engkau tetap berserta dengan kami. Kami mau mendoakan Tuhan pada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang dalam keadaan sakit. Apapun Tuhan yang menjadi pergumulan mereka, sakit apapun yang mereka derita, kami tetap yakin dan percaya bahwa kesembuhan ada di dalam tangan pengasihan. Kau nyatakan pada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Kau berkati Tuhan segala proses-proses penyembuhan yang mereka lakukan. Biarlah Tuhan iman mereka semakin teguh. Biarlah Tuhan kesembuhan semakin nyata di tengah-tengah hidup mereka. Berkati juga Tuhan jemaat-Mu Tuhan yang di dalam sukacita mereka di ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan. Semakin Engkau nyatakan Tuhan kasih-Mu, kebaikan-Mu kepada mereka untuk hari-hari yang akan datang. Sehingga mereka semakin menyadari bahwa Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau adalah sumber berkat di tengah-tengah hidup ini. Kami juga serahkan Tuhan program rencana yang ada di tengah-tengah gereja-Mu. Berkati Tuhan rencana-rencana di tengah gereja-Mu. Terlebih Tuhan kami yang akan melaksanakan pesta Huria. Kau berkati Tuhan segala rencana yang akan kami lakukan. Terlebih Tuhan kepada panitia yang boleh bekerja untuk mempersiapkan segala hal yang perlu Tuhan. Kami yakin hikmat-Mu Tuhan menyertai mereka. Sehingga mereka boleh mencapai apapun rencana yang kami laksanakan Tuhan di tengah gereja-Mu ini. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 754. Sukacita
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semuanya. Selamat hari Minggu bagi kita semua.